Ini adalah kisah luar biasa tentang sebuah peradaban yang hilang. Sebuah masa keemasan dari sebuah kota yang disebut Al-Andalus. Ini adalah cerita tentang bagaimana suatu wilayah di selatan Spanyol menjadi tempat di mana tiga agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi, hidup berdampingan dengan tingkat toleransi agama yang tinggi. Inilah awal dari suatu era yang penuh inovasi dan kekayaan budaya. Sebelum kita memasuki masa keemasan Al-Andalus, mari kita kembali sejenak ke masa lalu. Wilayah yang sekarang dikenal sebagai Spanyol pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi pada abad ketiga sebelum Masehi. Kota-kota besar seperti Cordoba dan Sevilla didirikan oleh Romawi, dan mereka meninggalkan peninggalan arkeologis yang mengesankan. Namun, pada abad ke-5 Masehi, Spanyol mengalami perubahan besar ketika suku Visigoth menaklukkan wilayah ini. Mereka mendirikan kerajaan mereka yang berpusat di kota Toledo dan mengenalkan Kristen Katolik sebagai agama dominan di wilayah ini. Itu adalah periode ketika Hispania atau Spanyol berubah secara signifikan dalam hal agama dan pemerintahan. Pemerintahan Visigoth di Hispania juga dikenal dengan beberapa tindakan kekejaman terhadap penduduk setempat. Kaum Yahudi dan Kristen Aryan mengalami perlakuan yang keras, termasuk undang-undang diskriminatif, pajak khusus, dan penghancuran sinagog dan gereja Kristen Aryan. Konflik agama antara Kristen Katolik dan Kristen Aryan menciptakan ketidakstabilan politik yang merugikan masyarakat. Ketidaksetaraan dan penderitaan menjadi bagian dari keseharian bagi kelompok-kelompok ini. Pada tahun 711 Masehi, Spanyol akan mengalami perubahan besar ketika pasukan muslimin yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar dan merebut wilayah Hispania dari pasukan Visigoth. Penaklukan ini adalah titik balik penting dalam sejarah wilayah ini dan membuka jalan bagi penyebaran Islam di seluruh semenanjung Iberia. Masa pemerintahan Islam di Al-Andalus menjadi periode keemasan dalam sejarah peradaban manusia di Eropa. Yang membuatnya begitu istimewa adalah toleransi agama yang tinggi di wilayah ini. Al-Andalus menjadi pusat keberagaman budaya yang luar biasa. Orang-orang dari latar belakang yang berbeda, termasuk Muslim, Kristen, dan Yahudi, hidup berdampingan dan berkontribusi pada masyarakat ini. Tempat-tempat seperti rumah ibadah, universitas, dan perpustakaan dibangun di Al-Andalus menjadi pusat belajar dan diskusi. Pelajar dari seluruh dunia datang ke sini untuk mempelajari ilmu pengetahuan, seni, dan filsafat. Puncak keemasan Al-Andalus terjadi pada abad ke-10 Masehi di bawah pemerintahan dinasti Umayyah di Cordoba. Cordoba, ibu kota Al-Andalus, menjadi salah satu kota terbesar, paling maju, dan paling makmur di Eropa pada saat itu. Ini adalah periode kemakmuran budaya yang luar biasa. Al-Andalus tidak hanya menjadi pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi jembatan budaya antara timur dan barat. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Rushd dan Ibnu Sina membuat kontribusi luar biasa dalam bidang filsafat dan kedokteran. Karya-karya klasik dari peradaban Yunani dan Romawi yang hilang di Eropa Barat ditemukan, diterjemahkan, dan diselidiki kembali di Al-Andalus. Pusat-pusat pembelajaran seperti perpustakaan di Cordoba dan Toledo menjadi pusat intelektual yang mendukung penelitian dalam berbagai bidang ilmu. Pencapaian ini tidak hanya berpengaruh di wilayah Al-Andalus, tetapi juga menyumbang pengaruh besar pada kemajuan ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Cordoba juga menampilkan pencapaian-pencapaian besar dalam bidang arsitektur, ilmu pengetahuan, dan seni.
Arsitektur Islam di Andalusia adalah salah satu yang paling mencolok dan mengesankan di dunia. Masjid Cordoba dengan lengkungan, pilar, dan dinding yang dihiasi dengan kaligrafi yang indah adalah salah satu keajaiban arsitektur dunia. Sementara itu, Alhambra di Granada adalah istana megah dengan taman yang indah, kolam renang yang memikat, dan bangunan-bangunan yang didekorasi dengan ukiran dan mozaik yang menakjubkan. Namun, sejarah Al-Andalus tidak selalu damai. Periode ini juga melibatkan konflik internal dan serangan eksternal. Ada perang saudara antar dinasti-dinasti Muslim yang berbeda, serta serangan Viking dan Kristen dari utara. Konflik ini meskipun tidak menghentikan perkembangan intelektual dan seni, tapi hal ini menimbulkan ketidakstabilan pemerintahan dan masyarakat luas. Pada tahun 1492, Reconquista, kampanye Kristen Spanyol yang dipimpin oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, mengakhiri dominasi Islam di Andalusia. Dalam peristiwa ini, pasukan Kristen merebut Granada yang merupakan satu-satunya sisa wilayah Muslim yang tersisa di Iberia. Akhir dominasi Islam ini menandai berakhirnya sebuah era yang penuh dengan inovasi dan kekayaan budaya. Selama Reconquista, banyak orang Muslim dan Yahudi diusir atau dipaksa untuk berpindah agama. Kebijakan ini mengakhiri harmoni agama yang sebelumnya ada di Al-Andalus. Banyak peninggalan Islam dihancurkan atau diubah menjadi gereja-gereja, termasuk perpustakaan yang menyimpan ribuan buku. Meskipun periode keemasan telah berakhir, warisan Al-Andalus tetap ada dalam bentuk arsitektur yang mengesankan, sastra, seni, ilmu pengetahuan, dan bahasa pada masa itu. Karya-karya para ilmuwan besar seperti Ibnu Rushd dan Ibnu Sina yang diterjemahkan dan dipelajari di seluruh Eropa berpengaruh besar pada perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran filosofis selama abad pertengahan. Sejarah Al-Andalus adalah contoh nyata tentang bagaimana peradaban dapat berkembang dan memberi dampak positif pada dunia dan sekitarnya. Peninggalan Al-Andalus memiliki dampak yang luar biasa dalam banyak aspek kehidupan dan pembelajaran manusia. Ini adalah pelajaran berharga untuk dunia saat ini, di mana peninggalan Al-Andalus juga mengingatkan kita akan pentingnya toleransi dan hidup berdampingan dalam masyarakat yang beragam. Al-Andalus merupakan salah satu peradaban yang menarik dalam sejarah dunia. Peninggalan Al-Andalus menjadi inspirasi bagi mereka yang ingin memahami keragaman budaya serta nilai ilmu pengetahuan, seni, dan toleransi.